semata-mata Rengas Dengklok dengan peninggalan sejarahnya sebagai salah satu bagian dari perintis kemerdekaan Indonesia. Yang disebut daerah Kerawang Pangkal Perjuangan itu kita punya peristiwa-peristiwa yang tentang keheroikan rakyat dan masyarakat Kerawang itu dalam menentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya ketemu dengan orang hebat dari Kabupaten Karawang, wilayah utara, Bapak Nana Nur Husnahidayat, Sarjana Hukum, dengan Om Gojing. Ya. Jadi ini sahabat-sahabat saya, orang-orang hebat, politikus ya, di Kabupaten Karawang. Jadi itu tokoh yang sangat luar biasa. Alhamdulillah juga nih yang menyajikan kopi, walaupun bukan kopi Karawang. Ini kesukaan saya untuk kafe, nggak apa-apa. Yang penting ini ada kopinya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa nikmati ini. Mau bawa juga Gitu. kopi? Baik, sahabat saya pengen ngobrol sama orang-orang hebat ini, sama tokoh Kabupaten Karawang, itu Pak Nana. Pak Nana nih, kita ini di penghujung bulan Juli, nah, bentar lagi kita ke Agustus. Karawang ini kan dikenal, ya, salah satunya itu ada dengan Kabupaten Pangkal Perjuangan. Nah, menurut Bapak nih sebagai tokoh di Kabupaten Karawang seperti apa nih Pak? Gitu, kaitan dengan arti Pangkal Perjuangan. Nanti banyak nih ya, selain Pangkal Perjuangan masih banyak. Satu dulu itu Pak. Wah, gimana Pak? terkait slogan tentang Karawang adalah daerah Pangkal Perjuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu sebelum proklamasi kemerdekaan diproklamasikan di Jakarta itu ada rangkaian proses ketika proses kemerdekaan ini berlangsung. Ada suatu momen peristiwa ketika proklamator kita Soekarno dan Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Hatta diculik Pak. Diculik. Ya, diculik oleh para pemuda yang para menginginkan kemerdekaan Indonesia lebih cepat. Gitu. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok. Dibawa ke Rengas Dengklok. Iya. Terus gimana Pak? Nah, setelah itu walaupun tidak lama, mungkin hanya sekitar tidak sampai 1 hari 1 malam, tapi proses itu menentukan karena perumusan teks proklamasi mungkin dilaksanakan di Rengas Dengklok dan bukan tidak mungkin fakta sejarah nanti ke depan menguak bahwa proses pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih atau bendera Merah Putih pertama atau proses-proses yang menyangkut kenegaraan gitu berlangsung di Rengas Dengklok. Konsep perumusan dan penulisan teks proklamasi. Jadi itu ya, teks proklamasi itu ditulis ya, itu di Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Nah, kemudian dari konsep tadi ya, itu tanggal 16 ya? Tanggal 16. Tanggal 16. Nah, tanggal 16, tanggal 17 itu kan teks proklamasi itu dibacakan Di Pegangsaan Timur, Jakarta. Di Pegangsaan Timur. Nah, kemudian dari situ gimana nih Pak Nana ya, setelah konsep itu ditulis, kemudian mereka kan tadi beliau ya, 2 tokoh nasional ini, Pak Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian menulis teks proklamasi. Nah, kemudian setelah itu gimana tuh? Mungkin kembali lagi ke Jakarta setelah sehari setelahnya membacakan teks proklamasi itu di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Jadi ketika kita ngomong bahwa daerah Karawang adalah Pangkal Perjuangan itu mungkin salah satu patokannya di situ. Betapa Rengas Dengklok itu menjadi bagian terintegrasi itu yang tidak dipisahkan oleh proses raihan kemerdekaan bangsa Indonesia menurut tatanan proses, mungkin seperti itu.
Cuman sayangnya, seribu sayang, kadang-kadang masyarakat kita ini kadang-kadang lupa akan sejarah yang ada, di mana Dengklok butuh perhatian yang khusus karena sebagai daerah perintis dan juga bagian terintegrasi dari proses kemerdekaan itu harus lebih diberdayakan dan dimanusiakan. Nah itu ya, jadi tadi sudah kita dengar dari salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, itu Pak Nana Nurhusna Hidayat. Kalau cerita atau slogan atau nama bahwa Karawang itu kota pangkal perjuangan, salah satunya itu ketika presiden kita, presiden pertama Pak Soekarno dengan Mama Rata menulis teks proklamasi. Itu titik awal ya, kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 16, kemudian tanggal 17-nya itu dibacakan di Pegangsaan Timur Raya ya, itu di tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehingga inilah ya, yang disebut dengan kota pangkal perjuangan. Jadi pangkal perjuangan itu salah satu upaya pergerakan dari pemuda, kemudian dengan presiden pertama kita ya, menulis kemudian membacakan teks proklamasi tanggal 17. Nah, kemudian saya ini dengar juga nih dari tokoh muda nih ya, tokoh muda nih Om Gojing ya. Tadi kan Pak Nana menyampaikan bahwa perlu ada perhatian khusus ya, perlu perhatian khusus nih untuk Rengas Dengklok. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah atau dilupa-lupakan ya, dibiarkan. Nah ini yang perlu kita koreksi ya, koreksi juga buat kita. Kita kan orang Karawang, kan itu ini koreksi orang Karawang Pak. Jadi jangan koreksi orang lain Pak, koreksi kita ini orang Karawang. Nah seperti apa nih tokoh muda nih Om Gojing nih? Kalau menurut saya, kebetulan saya juga warga Rengas Dengklok Pak Ji. Oh Rengas Dengklok juga, aduh baru tahu nih, mohon maaf nih, baru tahu nih. Saya di Desa Dewi Sari, Kecamatan Rengas Dengklok. Desa Dewi Sari. Dewi Sari. Oh ini kayaknya ada sejarah juga Dewi Sari. Dewi Sari, kalau Dewi itu kalau Sari itu biasanya cantik Pak. Jadi mungkin ini adalah perempuan cantik ya, itu Dewi Sari. Mangga. Ya memang saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Dewa Nana, kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap Kecamatan Rengas Dengklok yang notabene-nya itu benar-benar wilayah pangkalnya perjuangan. Jadi Karawang itu luas, tapi ya pangkalnya di Rengas Dengklok itu. Pangkalnya di Rengas Dengklok iya, ya. pangkalnya di Rengas Dengklok itu Pak Haji. Jadi dari segi pembangunan jalan pun kemarin pun sempat ramai di Kabupaten Karawang, banyak tokoh-tokoh pemuda juga para tokoh-tokoh yang lain demonstrasi di Pemda terkait infrastruktur jalan yang kurang memadai, bahkan sering terjadi kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa. Ya menurut saya sebagai warga Rengas Dengklok, tolonglah kepada pemerintah daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati mungkin agar lebih serius membangun kota pangkal perjuangan ini gitu. Iya. Gitu. Jadi itu ya. Di Rengas Dengklok ini, Rengas Dengklok yang menjadikan pangkal ya. Jadi pangkal terbentuknya kemerdekaan ya. Terbentuknya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian tadi gambaran ya, ini belum terperhatikan betul dari infrastruktur ya. Dari infrastruktur yang ada di ini bukan cerita Dengklok, tapi ini kan wilayah Rengas Dengklok. Wilayah Rengas Dengklok kalau dulu cerita Rengas Dengklok itu ke wilayah utara ya. Bagian-bagian utara itu ya pangkalnya dari Rengas Dengklok. Jadi tidak ada cerita mungkin ini kecamatan lain. Ketika ke utara pasti cerita itu Rengas Dengklok. Kenapa? Karena Rengas Dengklok itu adalah memang daerah, wilayah, kecamatan yang sangat bersejarah. Dan di sana juga ada tugu pangkal perjuangan ya, tugu proklamasi. Di sana ada tugu proklamasi. Nah,
kaitan dengan infrastruktur ini tadi sudah disampaikan oleh tokoh muda itu Om Gojing ya, bagaimana perlu perhatian khusus ini dari pemerintah daerah. Ya. Kemudian juga perlu perhatian juga ini dari sesuai kewenangan ya, sesuai kewenangan itu dari Provinsi Jawa Barat juga. Begitu juga ya dengan Tugu Proklamasi ini kan sudah nasional. Betul. Ya, sudah nasional. Jadi perlu perhatian pemerintah daerah, provinsi sampai tingkat nasional karena ini perlu dilestarikan. Nah, sebagai kita orang Karawang yang tentunya kan tadi jangan melupakan sejarah ya. Jas merah. Jangan melupakan sejarah itu. Nggak boleh kan itu. Sambil ngopi Pak Haji. Siap. Kita sekarang berada seperti ini kan sejarah Pak. Ya, sejarah. Jadi sejarah itu step by step ya, kemudian lahirlah kita seperti ini. Ini kita yang melanjutkan dari tokoh-tokoh yang dulu kan itu. Nah, kembali ini ke Pak Haji Nana ya? Oh iya, Pak Haji Nana. Gimana nih? Tadi gambaran infrastruktur di Rengas Dengklok itu kan belum diperhatikan. Seperti apa nih tanggapannya, Pak Haji? Saya balik lagi ke belakang. Jadi bukan hanya semata-mata Rengas Dengklok dengan peninggalan sejarahnya sebagai salah satu bagian dari perintis kemerdekaan Indonesia. Yang disebut daerah Kerawang Pangkal Perjuangan itu kita punya peristiwa-peristiwa yang tentang keheroikan rakyat dan masyarakat Kerawang itu dalam menentang mengusir penjajah Belanda. Dulu waktu masih Batavia zaman kerajaan itu di sini menjadi basis perjuangan karena merupakan bagian dari Kesultanan Mataram. Yang notabene berhadapan langsung dengan Batavia gitu, basis terakhir penyerangan wilayah Kesultanan Mataram itu ya di kita. Terus kita juga tahu tentang perjuangan kegigihan dan juga pengorbanan masyarakat Rawagede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, yang rela mengorbankan dirinya untuk membantu perjuangan para pejuang dan juga. Nah, terkait dengan perhatian yang harus diberikan kepada masyarakat Karawang pada umumnya sebagai salah satu daerah yang ada kontribusinya sangat besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita bagaimana tahu lah, dulu saya pernah menulis juga di Facebook tentang daerah-daerah perintis kemerdekaan. Kalau di Amerika mah juga ini Bapak ini. Deklarasi of Independence itu tanggal 4 Juli 1776 itu di kota, kalau nggak salah di kota Philadelphia, salah satu kota kecil lah. Yang nasibnya mungkin hampir sama dengan di Rengas Dengklok sekarang, di mana kontribusinya terhadap proses kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya seakan-akan diabaikan gitu Pak Haji, diabaikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita tahulah sekarang saya sebagai salah satu warga di lingkungan Rengas Dengklok itu betapa penataan tata kotanya belum rapi, tata lalu lintasnya belum itu, sampai kepada pemeliharaan situs bersejarah proklamasi juga seakan-akan setengah hati gitu pemerintah daerah itu dalam mengurus dan melestarikannya gitu. Maka dengan hal tersebut kita yang tadi disebutkan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena gimana juga kita mempunyai kebanggaan bahwa daerah kita itu Kerawang umumnya dan Rengas Dengklok secara khusus gitu sangat sampai kapanpun akan terabadikan sebagai salah satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam proses bangsa dan negara Indonesia ini meraih kemerdekaannya. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi Rengas Dengklok ini kota kecil di Kabupaten Karawang, kecamatan, tetapi memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Bagaimana meraih kemerdekaan, tadi sudah sampaikan dua tokoh nasional, presiden kita yang pertama, wakil presiden kita yang pertama yaitu Pak Soekarno dengan Muhammad Hatta itu berada di Rengas Dengklok. Menulis teks proklamasi yang dibacakan di tanggal 17 Agustus 1945. Hanya sayang tadi persoalan perhatian pemerintah daerah, ya, perhatian pemerintah provinsi sampai tingkat pusat sampai hari ini belum nampak, belum dirasakan
Jadi ini sangat disayangkan. Nah, sangat disayangkan dan betul tadi kata Pak Nana, Rengas Dengklok ini sudah tercatat sebagai daerah sejarah yang tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia karena pangkalnya ada di Kabupaten Karawang, yaitu di Rengas Dengklok ini. Maka Karawang tadi ya, dikenal dengan kota pangkal perjuangan. Jadi di situ ya. Nah ini mudah-mudahan obrolan kecil kita ini ya, ini menjadikan perhatian pemerintah bagaimana ke depan untuk betul-betul membangun Rengas Dengklok ini yang bisa meningkatkan, bisa juga menjadi ikon Kabupaten Karawang secara khusus daerah pangkal perjuangan. Dan di situ sangat luar biasa kaitan dengan perekonomian, tidak ada cerita ya kalau tidak ada pangkal perjuangan kaitan dengan Lubung Padi. Sekarang berada di mana? Berada di Rengas Dengklok. Wilayah yang luas pertaniannya itu berada dari wilayah dengan Rengas Dengklok itu ke wilayah utara. Tadi juga tokoh muda kita juga dari Om Boji menyampaikan ya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ini. Ya. Mereka tidak akan pernah datang ke pemerintah daerah, tidak akan pernah datang ke DPRD kalau mereka diperhatikan yang menjadikan harapan keinginan masyarakat di Rengas Dengklok. Ya. Jadi tidak ada ya di pemerintah ya, karena Om Gojeng itu cerita ini setengah hati membangun. Ya, jadi jangan ada cerita setengah hati. Yang setengah hati itu ada juga telur setengah matang. Ada juga telur setengah matang. Baru di situ. Jadi kalau kita ngebangun, perhatikan masyarakat ya harus betul-betul. Ya, insya Allah lah. Ini obrolan kecil ini menjadikan langkah ya perbaikan kita ya perbaikan, dan nanti kita coba untuk kita sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Amin. Juga kepada rekan-rekan kita yang ada di Provinsi Jawa Barat, begitu juga mereka yang peduli ya ini dengan Rengas Dengklok yang menjadi kota pangkal perjuangan Kabupaten Karawang. Itu saja, terima kasih. Saya Danu Hamidi beserta dengan tokoh Kabupaten Karawang, Om Haji Nana Nur Sendayat, begitu Om Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.